Selamat sore sahabat Marguna Wirawan, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin membahas masih di seputaran tanaman vanili ya. Jadi pembahasan kali ini yaitu penanaman sistem modern dengan sistem konvensional. Jadi kita tuh bisa membandingkan ya antara penanaman vanili dengan sistem modern dan sistem konvensional. Jadi sebelum lanjut ke video, jangan lupa ya support terus channel Marguna Wirawan agar bisa berkembang dan memberikan video-video yang sangat bermanfaat ya bagi teman-teman para pecinta tanaman vanili ya, khususnya pertanian dimanapun berada. Dan kita lanjut ke videonya. Oke, di hadapan saya ini sudah ada tanaman vanili ya. Ini saya tanam ya secara modern ya. Jadi ini tanaman vanili sudah berumur 6 bulan ya, dan ini penanaman bulan 2 ya teman-teman ya. Ini menggunakan sulur panjang dan sulur pendek ya. Jadi tanamannya sudah seperti ini ya, itu subur. Jadi dibuat bedengan ya, buat bedengan ini kurang lebih ukuran bedengan yaitu 1 meter ya, 1 meter, dan jarak tanam itu sekitar 70 ya, 70 per tajar ya. Jadi jarak antara tajar ke tajar itu 70 cm, dan ini tinggi tajar yaitu 1,5 meter ya, dan tanamannya seperti ini. Tanaman secara modern ini akan tumbuh lebih subur ya teman-teman ya, akan tumbuh lebih subur karena kita tuh proses perawatannya itu lebih mudah ya, dan pemberian pupuknya itu pun juga lebih gampang ya ketimbang dengan konvensional, yaitu penanamannya di sela-sela ya, sela-sela. Tapi kalau kita gabung ya hanya tanaman vanili itu juga akan lebih bagus ya. Dan ini sengaja saya gunakan stressing alam ya, akan saya coba dalam penanaman selama 6 bulan ini apakah masih bisa untuk berbuah ya teman-teman ya. Ini tanaman sudah nampak layu ya, tapi masih belum keluar tanda bunga. Dan ini tidak saya stressing buatan, tapi saya gunakan stressing alam ya. Jadi setiap akar ya yang merambat ke atas ini ya, dia tuh akan masuk ke sabut kelapa ini ya, dan dia tuh akan tumbuhnya lebih subur ya teman-teman ya kalau menggunakan sabut kelapa. Jadi kita melakukan penyiraman hanya pada tajar ya, jadi dia tuh akan nampak lebih hijau, lebih segar ya, lebih cepat ya prosesnya ya. Dan di bawah saya gunakan dinding yaitu sabut kelapa dan bekas anyaman ya. Nanti kalau udah lapuk ini hitung-hitung akan jadi kompos juga ya teman-teman ya. Ya, jadi nampaknya tanam secara modern itu seperti ini, dan ini tidak menggunakan paranet ya, karena penanaman sudah di tempat yang teduh ya, tempat yang teduh karena di antara pohon cengkeh dan pohon manggis ya. Jadi cahaya itu cuma masuk 20-30% ya teman-teman ya. Ini ujung masih akan saya buat untuk indukan ya, jadi dibiarkan tidak dipotong ya, seperti ini. Sudah subur sekali dan proses pertumbuhan itu cepat ya. Nah, jadi seperti itulah penanaman secara modern, dan kita lanjut ke penanaman secara konvensional. Oke, di depan saya ini sudah ada tanaman yang secara konvensional ya, secara konvensional yaitu menggunakan tajar hidup ya teman-teman ya, menggunakan tajar hidup. Proses perawatan di sini juga sama ya, juga sama dengan yang modern. Dan kalau yang konvensional itu, kalau akar itu lebih mudah tumbuh ya, akar lebih mudah tumbuh, dan saat musim hujan air itu tidak mudah menggenang ya ketimbang dengan yang sistem modern. Jadi kalau di sistem konvensional kita tidak menggunakan paranet ya, dan sistem modern kita menggunakan paranet. Karena sistem konvensional itu kita menggunakan tajar hidup ya, tajar hidup yang berdaun. Nanti kalau musim hujan kita pangkas daun-daunnya agar cahaya bisa masuk, dan kalau musim kemarau kita lakukan penjarangan daun tajar ya, agar tidak full matahari masuk ya. Jadi perawatannya sama ya, sama. Soal pemupukan
itu juga sama dan hasilnya juga sama subur ya teman-teman ya. Proses stressing yang kita gunakan di sini juga sama, stressing alam dan stressing buatan ya, dan kesuburannya itu juga sama ya, sama karena kita melakukan perawatan yang sama. Jadi antara kelebihan dan kekurangannya ini sebenarnya tidak ada ya, itu tergantung cara kita melakukan perawatan ya, cara kita melakukan perawatan pada peneliti kita, antara yang konvensional dan antara yang modern ya. Jadi tanaman itu akan tumbuh cukup subur dan akan membuahkan hasil yang cukup lumayan juga ya teman-teman ya. Jadi ini tanaman sudah berumur sekitar 1,5 tahun ya, 1,5 tahun, karena ada yang 2 tajal dalam satu tajal, ada yang 2 sulur dan ada yang 1 sulur kita tanam, maka kerimbunannya itu berbeda-beda ya. Oke, bisa disimak, ini sudah tanaman sudah kurang lebih 500 tajal ya teman-teman ya. Dan penanaman konvensional ini memanfaatkan lahan kosong ya, di sela-sela lahan kosong ya, di sela-sela tanaman lain. Jadi sistemnya itu tumpang sari ya, bisa disimak. Jadi teman-teman kalau mau nanam itu secara konvensional ataupun secara modern itu sebenarnya sama saja, itu tergantung perawatan kita. Dan jangan heran kalau kita melihat yang tanam modern seperti sekarang itu panilinya rimbun, karena kita tuh ikutilah kemampuan kita dalam menanam panili ya. Jadi tidak usah meniru yang begitu banyak, karena dia tuh memiliki modal yang banyak. Kalau kita memiliki modal yang cukup sedikit, kita tuh masih bisa tetap bersyukur ya, karena semakin lama panili itu semakin dirawat, dia tuh akan semakin bagus dan bisa berkembang lebih banyak ya teman-teman ya. Jadi maupun itu secara konvensional ataupun modern ya, bisa disimak videonya. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman para pecinta tanaman panili dimanapun berada ya. Support terus channel Marguna Wirawan agar teman-teman selalu mendapatkan video terupdate dari Marguna Wirawan channel ya. Oke, selamat sore, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sejahtera, salam sukses untuk para petani panili Indonesia dimanapun berada. Selamat sore.